Saat ini sepak bola ASEAN semakin berkembang. Hal itu terbukti dengan meningkatnya beberapa tim dalam persaingan di level Asia. Contohnya yang ditunjukkan oleh Indonesia, di mana tim Garuda menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Tak mau kalah, Malaysia juga mulai membangun kekuatan. Tim Harimau Malaya baru saja mendatangkan banyak pemain yang berasal dari Amerika Latin. Hasilnya, pemain-pemain tersebut berhasil membantu Malaysia saat mereka mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0. Momen yang membuat Malaysia sombong bukan main. Bahkan banyak netizen dan media mereka mengejek Indonesia. Karena di saat yang bersamaan, Indonesia kalah dari Jepang dengan skor 6-0. Tak hanya itu, Malaysia juga begitu membanggakan para pemainnya yang pastinya tidak kalah dari Indonesia. Tapi, kesombongan itu langsung mendapatkan balasan dari Jaitzas. Sebuah balasan yang pastinya lebih berkelas dan sangat sulit dilakukan oleh para pemain Malaysia. Dan untuk itu, inilah rivalitas sepak bola ASEAN yang semakin hari semakin memanas. Pada FIFA Matchday yang lalu, beberapa hasil mengejutkan didapatkan oleh tim-tim ASEAN. Misalnya yang didapatkan oleh timnas Indonesia saat mereka dikalahkan Jepang dengan skor yang sangat mencolok. Selain Indonesia, hasil kurang oke juga dialami oleh Thailand. Tim negeri Gajah Perang secara mengejutkan dikalahkan Turkmenistan dengan skor 3-1. Hasil yang membuat Thailand semakin sulit untuk lolos ke Piala Asia. Nasib yang sama juga dialami oleh Vietnam. Mereka dicukur habis Malaysia dengan skor 4-0. Skor yang membuat seluruh ASEAN saat ini gempar karena Vietnam sebelumnya dianggap sebagai rajanya ASEAN. Dengan hasil yang didapatkan oleh beberapa tim tadi, banyak orang menilai jika peta kekuatan sepak bola ASEAN telah berubah. Kini Indonesia dan Malaysia dianggap sebagai penguasa baru di ASEAN. Sementara Thailand dan Vietnam, banyak yang menilai jika performa mereka terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Terutama jika melihat saat keduanya bersaing melawan tim-tim Asia. Untuk Indonesia dan Malaysia, wajar jika mereka dianggap sebagai penguasa baru. Alasannya adalah karena mereka mendapatkan bantuan dari pemain keturunan. Pemain yang sampai saat ini sudah terbukti memberikan dampak di lapangan. Bahkan dampak tersebut langsung dirasakan oleh Malaysia ketika mereka mendatangkan banyak pemain baru yang mayoritas berasal dari Amerika Latin. Momen inilah yang membuat kubu Malaysia merasa jumawa dan menilai jika kualitas mereka semakin maju. Malaysia pamer pemain beserta harganya. Usai berhasil mengalahkan Vietnam, Malaysia langsung pamer beberapa pemain baru mereka. Pemain itu adalah Facundo Garces, Imanol Maschuka, Irazabal, Figueiredo, hingga Rodrigo Holgado. Dari semua pemain tersebut, yang paling dibanggakan Malaysia adalah Facundo Garces, karena dirinya bermain di La Liga bersama Alaves. Selain itu, ada juga Imanol Maschuka, yang saat ini berstatus sebagai pemain termahal Malaysia dengan market value sekitar 46 miliar. Tak terhenti sampai di situ saja. Rencananya, Malaysia akan kembali menambah pemain baru lagi. Tak main-main, pemain incaran mereka adalah Michael Zaurejazer, pemain yang saat ini membela Athletic Bilbao di Liga Spanyol. Jika melihat market value pemain tersebut, nilainya mencapai 521 miliar. Sebuah nilai yang sangat fantastis dan hampir setara dengan nilai skuad dari timnas Indonesia.
Jika pemain tersebut bergabung, maka dipastikan bakal membuat Malaysia semakin besar kepala. Jay Itzes dan Kevin Dix market value-nya naik. Michael Joe Reziger memang belum pasti membela Malaysia, sehingga mereka tak bisa sombong soal market value-nya. Soal market value sendiri, Indonesia juga boleh bangga karena beberapa pemainnya mengalami kenaikan yang cukup drastis. Misalnya adalah Jay Itzes. Pemain Venezia itu mengalami lonjakan market value yang sangat lumayan. Kini, market value dari Bang J sudah menyentuh angka 130 miliar, dari yang sebelumnya cuma 86 miliar. Selain Jay Itzes, kenaikan juga dialami oleh Kevin Dix. Pemain yang akrab disapa Kak Kev tersebut memiliki market value mencapai 86 miliar rupiah. Nilai yang tampaknya sudah cukup untuk membungkam Malaysia saat mereka pamer harga dari Imanol Mashuka. Vietnam tak mau kalah, siap datangkan 100 pemain. Melihat Indonesia dan Malaysia semakin kuat, membuat Vietnam tak tinggal diam. Kabarnya, mereka akan memanggil 100 pemain baru yang dinilai memiliki keturunan dengan Vietnam. Dari jumlah tersebut, para pemain akan terbagi entah untuk tim senior maupun junior. Intinya, cara itu dilakukan untuk membalas Malaysia, karena Vietnam pastinya masih sakit hati dengan kekalahan di babak kualifikasi Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Kini, untuk permulaan, ada beberapa pemain yang siap dipanggil ke negeri Nguyen. Salah satunya adalah Kenneth Smith. Saat ini, pemain tersebut memperkuat Hannover di Divisi 2 Liga Jerman. Jika bergabung, maka Smith akan menambah kekuatan baru dari timnas Vietnam. Sayangnya, untuk melakukan proses tersebut, Vietnam akan mendapatkan kendala. Kendala yang dimaksud adalah soal persyaratan si pemain harus bermain di Liga Vietnam. Itu berarti si pemain harus mengorbankan karirnya di Eropa jika ingin membela Vietnam. Tentu sebuah aturan yang tampaknya akan sangat sulit diterima. Karena pastinya banyak pemain lebih memprioritaskan bermain di Eropa ketimbang bermain di Liga Vietnam. Soal menaturalisasi pemain, hal ini akhirnya mendapatkan tanggapan dari Tran Quoc Tuan selaku ketua VFF. Intinya, Vietnam akan lebih berhati-hati dan tidak akan menirukan cara yang dilakukan Malaysia ataupun Indonesia. Jika kita menaturalisasi pemain secara sembarangan, tim nasional kita mungkin akan membaik, tetapi ekosistem sepak bola domestik kita bisa terganggu. Kami ingin memperkuat tim, tetapi dengan cara yang benar dan berkelanjutan, bukan dengan meniru Indonesia atau Malaysia, kata Tran Quoc Tuan pada media. Kini, dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia hingga Malaysia, tampaknya membuat negara-negara di ASEAN lain bakal mencari cara untuk menghentikan keduanya. Tapi, tampaknya cara yang bisa dilakukan cuma satu jika melihat situasi saat ini. Cara yang dimaksud adalah ikut-ikutan mencari pemain keturunan, karena pemain tersebut pastinya akan memberikan dampak besar di lapangan. Jadi itulah cerita di balik rivalitas baru antara negara-negara di kawasan ASEAN.